kembali lagi dengan saya, Nopiana Putri dalam acara Hijrah Milenial. Di mana acara ini kita akan mengupas dan menguak cerita atau story dari seseorang anak milenial dalam perjalanan hijrahnya. Di sini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Mevindra Adewardani. Halo Kak Mevi, gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Apa sih kegiatan yang lagi dilakukan akhir-akhir ini Kak? Kalau akhir-akhir ini sibuk kuliah, terus tuh juga lagi sibuk di organisasi. Kita mau nanya-nanya nih tentang perjalanan hijrah Kak Mevi, boleh ya? Boleh dong, boleh banget. Gimana sih awal mula Kak Mevi memutuskan untuk bersadar kayak gini? Oh, jadi awal ceritanya dulu tuh saya sebenarnya belum bercadar, tapi keinginan untuk bercadar itu udah ada sejak SMP. Nah, kenapa saya bisa memutuskan untuk bercadar? Karena mungkin hidayah Allah itu datang tiba-tiba gitu kan. Terus tuh kita juga nggak bisa nih mengukur kapan hidayah itu akan datang. Jadi pada saat itu bulan puasa tahun 2020 COVID-19. Jadi waktu itu ada lihat FYP di TikTok nih tentang hijrah-hijrah gitu. Terus kok tersentuh gitu, kenapa saya merasa bersalah gitu karena saya tidak menggunakan cadar dan saya merasa malu gitu kan. Terus itu ada momen di mana waktu itu saya keluar, waktu itu belum cadar. Jadi saya keluar ke warung gitu dan saya digodain sama cowok-cowok kayak cowok-cowok di jalan gitu kan, digoda-godain. Terus tuh besoknya saya coba lagi tapi pakai masker dan mereka tuh gak ada yang goda-godain saya gitu. Terus di situ di momen itu saya mikir berarti dengan wajah saya bisa memancing hasrat dari laki-laki. Dan seperti itu semenjak itu saya memutuskan untuk bercadar. Berarti dari melihat konten di TikTok Iya, salah konten di satunya ya TikTok. Kak? Iya, betul sekali. Nah, berarti tantangan yang dihadapi setelah memutuskan bersadar ini ada nggak Kak? Banyak banget. Pertama karena waktu itu COVID ya, sempat dibilang juga alah cadar COVID, alah cadar paling nanti selesai COVID nanti dibuka lagi gitu-gitu karena pada saat itu kan pakai masker ya, harus pakai masker. Jadi kayak mungkin orang-orang itu mikirnya alah apaan sih kayak gitu. Jadi banyak juga cacian, juga omongan-omongan yang masuk ke saya pribadi yang itu jujur menyakitkan gitu. Tapi ya qadarullah, dengan kekuatan Allah, terus kekuatan dari orang tua, keluarga juga, alhamdulillah saya bisa ada di tahap sekarang. Bagus. Jadi siapa sih orang di balik yang motivasi Kakak untuk bercadar? Yang pertama itu ada kakak angkat saya. Jadi saya punya kakak angkat yang juga bercadar. Nah, jadi beliau juga mensupport saya untuk terus, ayo dek, pokoknya menyupport terus untuk saya bisa bercadar gitu kan. Terus yang kedua orang tua, terus yang ketiga juga dari adik-adik, terus itu kakak saya juga, terus ada abang saya juga. Oh, berarti intinya dari lingkungan Lagi sekitar. lingkungan keluarga. Untuk yang terakhir nih Kak, apa sih harapannya untuk anak milenial zaman sekarang agar tetap menjunjung tinggi nilai agama? Jadi gini, buat kalian nih ya, dimanapun kalian berada dan siapapun yang menonton video ini, kita tuh hidup di zaman yang serba canggih, yang serba ada, terus tentunya juga kita hidup di penghujung akhir zaman. Kita juga harus bisa mengupgrade nih diri kita untuk lebih baik lagi, tutup auratnya, tetap pada istiqomah yang jelas gitu. Terus itu hindarilah segala hal yang buruk, banyak-banyakin baca Al-Quran, baca Al-Qurannya sama artinya juga kalau bisa, karena kan kita nggak tahu nih arti dari bahasa Arab itu apa. Jadi kita harus bisa membaca Al-Quran, terus tuh baca juga artinya agar kita bisa tahu maknanya gitu. Jadi buat kamu nih, rajin-rajin ibadah, rajin-rajin sholat, perkuat lagi ikatan kamu sama Allah itu gimana? Jadi intinya itu semua tergantung dari diri kita sendiri ya Iya, Kak diri ya. sendiri. Oke, semoga makasih banyak Kak untuk bincang-bincangnya. Semoga Sama-sama. bermanfaat untuk kita semua dan untuk pemirsa di rumah. Makasih ya Kak. Sama-sama. Oke. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.